Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi informasi atau cara untuk mengganti baterai CMOS. Sebelumnya saya juga sudah memposting video tentang cara mengganti baterai CMOS di laptop yang lain ya, bukan di laptop Acer. Kali ini saya kedatangan laptop Acer dengan keluhan tidak masuk BIOS, tidak masuk ke Windows. Nah, kebetulan yang di laptop Acer ini OS-nya adalah Windows 10. Jadi ketika usernya atau pemakainya tidak bisa login tidak bisa masuk ke Windows atau kita sebut tidak bisa booting. Maka langkah yang awal saya lakukan adalah sebelum dibongkar, saya cari tahu dulu nih penyebabnya apa. Saya cari tahu, biasanya di BIOS ada di bagian pengaturan booting. Di situ prioritas bootingnya kemana? Kalau prioritas bootingnya bukan ke harddisk yang ada OS-nya, biasanya itu bermasalah. Misalkan ke FD, flash disk ya, atau ke CD. Semua itu tidak terjadi kepada semua laptop atau komputer ya. Hanya beberapa komputer atau laptop yang mengalami masalah seperti itu. Walaupun medianya tidak ada, misalkan bootingnya dari CD, tapi CD-nya nggak ada. Nah, ada yang macet ya. Ketika bootingnya ke CD atau ke flash disk, tapi flash disknya nggak ada, CD-nya nggak ada, itu malah macet, malah nggak bisa masuk ke Windows. Tapi ada juga kebanyakan ya, yang model seperti ini nih, media tidak ada, misalkan bootingnya prioritasnya adalah flash disk, prioritasnya adalah CD, tapi dia tidak ada ya medianya, CD-nya tidak ada, flash disk-nya tidak ada, maka otomatis ke prioritas selanjutnya, misalkan prioritas kedua atau ketiga yaitu harddisk yang ada OS-nya, maka komputer ini akan booting ke media selanjutnya gitu. Nah, kebetulan di laptop ini OS-nya ada di harddisk dan tidak ada media penyimpanan lainnya, yaitu harddisknya cuma satu ya. Tidak ada CD juga, saya cek nggak ada CD. Kemudian di bagian boot prioritas ya, memang ada beberapa yang mesti disetting ya, karena Windows 10 ada di bagian UV atau legacy ya, di bagian BIOS seperti itu, di settingan seperti itunya. Saya modifikasi, saya coba-coba setting, kemudian disimpan. Kemudian di restart secara otomatis, laptop ini tidak bisa booting ke Windows, artinya dia ngeblank dan terus ada keterangan bahwa tidak ada media untuk booting gitu, tidak ada media yang bisa dibooting. Nah, seperti itu. Saya coba ganti-ganti settingan, tetap aja ya. Kemudian karena baterai laptop masih bisa digunakan, jadi saya pada awal-awal analisis sih mungkin kurang yakin kalau ini CMOS. Tapi setelah beberapa kali mencoba untuk mengganti settingan di bagian booting, itu tidak ada perubahan. Saya coba-coba, akhirnya ya, jadi saya berkesimpulan bahwa ini adalah baterai CMOS. Oke, jadi langsung saya bongkar ya. Dan juga saya konfirmasi kepada pemiliknya bahwa laptop ini harus ganti baterai CMOS. Dan orangnya yang punyanya oke, setuju. Dan berapa biayanya, kemudian saya kasih tahu berapa biayanya dan ongkos pasangnya berapa. Oke, deal. Akhirnya kita bongkar sekarang. Di laptop Acer ini alhamdulillah tidak ada kesulitan ya, tidak mesti bongkar-bongkar keyboard. Yang kita bongkar di bagian casing bagian bawah laptopnya saja. Jadi kita lepasin bautnya semua, kemudian kita sedikit dicongkel, terus kita ambil
penutup casing bagian bawah laptop ini ya. Dan langsung terlihat di situ juga ada baterai CMOS. Baterai CMOS-nya modelnya dijepit ya, bukan dibungkus pakai plastik seperti laptop Axio yang kemarin. Kalau ini lebih mudah, tinggal kita menggunakan obeng, kita sodok di bagian penjepit baterai CMOS itu, maka baterai CMOS itu akan keluar. Oke, kita bersihkan dulu ya guys. Oke, di bagian baterai CMOS ini kita tekan menggunakan obeng, maka baterai CMOS ini akan keluar. Baik, kita akan tekan baterai CMOS ini pengaitnya ya menggunakan obeng. Oke, sudah diambil. Ini baterai yang lamanya, kemudian kita ganti dengan baterai yang baru. Oke, jangan kebalik ya, positif negatifnya jangan kebalik. Oke, sudah dipasang. Baik, kita coba ya. Kita pasang penutup laptopnya atau casing bagian bawahnya. Kita pasang dulu, kemudian setelah kita pasang, nanti kita akan baut satu persatu sesuai dengan skrup yang tadi dibuka ya. Nah, biasanya saya pada waktu awal-awal belajar memperbaiki laptop itu seringkali ada baut yang tersisa. Nah, itu saya kalau sering cari-cari ini bautnya bagian mana. Terus saya juga kadang-kadang udahlah biarin. Kadang-kadang juga penasaran, kalau udah capek biasanya ini udah dipasang semua nih, terus dicek performa laptopnya, kondisi laptopnya bagus, ada satu baut ya udah gua tinggal, biasanya gitu kalau sudah capek dan sudah banyak antriannya. Tapi kalau senggang terus gua biasanya dibongkar lagi gitu, cari tahu ini baut yang mana ya gitu. Tapi itu waktu awal-awal sih. Kalau sekarang insya Allah kadang-kadang baut itu sudah saya pisah-pisahkan. Ini bagian depan, bagian belakang, bagian dalam, bagian apa gitu, sudah dipisah-pisahkan bautnya. Jadi ketika memasang lagi tidak kebingungan atau tidak ada yang tertinggal. Jadi semuanya pas gitu. Dan bahkan saya pernah menandai, karena saking banyak bautnya, saya menandai baut-baut yang sudah dilepas itu dimasukkan ke dalam plastik atau dikasih nama, dikelompok-kelompokkan supaya tidak tertinggal gitu. Selanjutnya kita coba nih nyalakan, kemudian kita masuk ke dalam BIOS menggunakan F2. Selanjutnya setting bagian booting, apakah di bagian ini bisa booting atau tidak nih laptop ini. Kita setting BIOS dulu ya, beberapa settingan yang mesti kita atur. Oke, sudah muncul gambar bendera dan ada
butir-butiran loading itu ya, ciri khas Windows 10. Nah, ini artinya sudah bisa booting dan kita sudah selesai memperbaiki laptop ini yang tidak bisa booting. Sekian saja penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.